Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam ta'zimku, salam hormatku buat para sahabat-sahabatku, jamaah waripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sering mendengar ada orang yang meninggal, ada kekasih Allah yang wafat. Kadang ada yang mayatnya tak ada. Kadang mayatnya raib. Kadang mayatnya utuh meskipun beribu-ribu tahun. Kadang mayatnya menjadi tulang belulang. Kadang mayatnya hancur lebur jadi tanah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan kita perjalanan mencari Tuhan ini. Pada umumnya mayoritas manusia belajar mencari Tuhan, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hakikat dan makrifat. Tujuannya hanyalah agar matinya kelak badannya raib, agar dikatakan oleh orang lain sebagai walinya Allah. Ada yang berkeinginan belajar hakikat makrifat, ada yang berkeinginan ketika belajar tauhid agar badannya kelak, jasadnya kelak dalam keadaan utuh meskipun beribu-ribu tahun lamanya. Apa bedanya dengan Fir'aun? Jadi semua itu keinginan hawa nafsu manusia ketika ia belajar hakikat dan makrifat. Tujuan kebanyakan manusia adalah untuk mencari kemuliaan badannya sendiri di saat datang kematian, agar ia membuktikan bahwa dulu ketika dirinya masih hidup, ia jadi walinya Allah. Kebanyakan manusia terjebak di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ada suatu jasad manusia yang sudah wafat kembali di sisi Allah, kadang ketika sebelum dikubur saja sudah raib, sudah tidak ada jasadnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa itu semua terjadi? Itu semua terjadi ketika manusianya dikala hidupnya banyak mempunyai khodam-khodam amaliyahnya, khodam-khodam perbuatan-perbuatannya. Contoh, ketika manusianya masih hidup, ia banyak berzikir, ia banyak tafakur. Akan tetapi ketika itu manusia masih merasa mengaku-akui
bahwa yang melakukan banyaknya zikir semacam itu, banyaknya tafakur semacam itu masih dilakukan, masih dikuasai oleh diri manusianya yang merasa berzikir. Manusianya yang merasa melakukan zikir, manusianya yang merasa berbuat zikir, sehingga zikirnya merasa sudah banyak, sehingga dari zikir-zikir yang diakui oleh manusia itu akhirnya menjadi khodam. Akhirnya menjadi manusia menjadi mukasafah. Akhirnya menjadi karomah. Sehingga kebanyakan ketika manusia itu hidup banyak kesaktian-kesaktian yang dialaminya. Banyak keanehan-keanehan yang di luar batas manusia normal. Itu semua karena laku zikir-zikirnya. Sehingga menjadi khodam-khodam baginya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kemana raibnya badan itu? Raibnya badan itu bisa disembunyikan oleh khodam-khodam ilmunya, khodam-khodam amalnya yang belum disempurnakan ketika saat hidupnya. Bisa begitu. Karena selama ini khodam-khodam amaliyanya, khodam-khodam dzikirannya selalu menyertai jasad-jasadnya. Karena selama ini yang merasa bisa berzikir adalah badan-badannya. Yang merasa bisa beramal adalah badan-badannya. Yang merasa bisa ibadah adalah badan-badannya. Yang merasa bisa sholat adalah badan-badannya. Tentunya semuanya akan menjadi khodam baginya. Akan menjadi diakui semua perbuatan itu adalah perbuatan dirinya. Sehingga Allah membukakan alam mukasyafah atau terbukanya hijab-hijabnya makhluk. Tentunya di sana pun banyak jin-jin yang ikut andil di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada manusia yang badannya utuh, jasadnya utuh. Walaupun beribu-ribu tahun lamanya. Kebanyakan manusia cinta dengan hal yang demikian. Aku ingin utuh jasadku agar aku diketahui oleh manusia bahwa aku orang-orang yang sakti. Aku orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Lalu apa bedanya dengan Fir'aun yang juga utuh jasadnya? Ada yang meninggal jadi tulang belulang. Pun juga ada yang meninggal menjadi tanah. Dari tanah menjadi tanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang mana yang lebih sempurna kembalinya manusia yang sesungguhnya? Bagi manusia yang masih hidup sekarang, ketika kita menyaksikan fenomena-fenomena yang demikian, pasti manusianya memilih. Bercita-cita, aku ingin ketika aku mati kelak badanku raib. Agar aku dikatakan oleh manusia sebagai waliullah. Agar aku dikatakan oleh manusia yang menyaksikan mayatku menjadi kekasih Allah. Kebanyakan manusia tertipu oleh pemandangan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita hayati bersama. Mari kita tafakuri bersama. Apakah orang yang sudah meninggal itu tahu keadaan badan-badannya? Baik itu raib, baik itu badannya utuh, baik itu badannya jadi tulang belulang.
baik itu badannya menjadi tanah lagi. Apakah yang bersangkutan tahu? Apakah yang bersangkutan menyaksikannya? Apakah yang bersangkutan itu bisa melihat jasad-jasadnya? Bila orang mati itu sudah lepas dari kepemilikannya. Jadi jasad pun tak diakui sebagai jasadnya lagi. Jadi nasib badannya apapun, entah itu raib, entah itu utuh, entah itu wangi, entah itu jadi tulang belulang, entah itu jadi tanah lagi. Sang pemunya yang empunya badan selama hidupnya sudah tidak peduli lagi karena badan-badan ini hakikatnya bukan badan miliknya, bukan badan buatannya, bukan badan ciptaannya. Untuk apa melihat itu semua jika manusianya sudah kembali kepada hakikat ketiadaannya? Bila manusia sudah kembali kepada kegoibannya, manusia kembali kepada hal yang tak dapat disebut. Untuk apa ngurusi badan lagi? Apalagi ngurusi amaliyahnya. Badan saja tak punya, kok ngurus ilmunya, kok ngurusi amaliyahnya. Badan jasad tanah tak ikut punya, kok ngaku-ngaku sebagai miliknya. Bagi yang bersangkutan yang sudah meninggal, sudah lepas bebas dari siksa-siksa hal sebagai miliknya. Sudah lepas semua dari kepemilikannya. Bagi orang-orang yang sudah wafat, sudah kembali kepada kekasihnya, yakni Allah, kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi fenomena bagi orang-orang yang belum kembali kepada Allah bermacam-macam sangkaan-sangkaannya. Fenomena yang terjadi kepada manusia-manusia yang hatinya masih ingkar kepada Allah, belum iman kepada Allah, belum ada wujudullah di dalam hatinya, yang ada hanyalah wujud hawa nafsunya yang merasa mulia dari orang lain. Maka fenomena manusia ini pasti menginginkan bila ada gambaran, bila ada kejadian, ada orang yang mati, orang yang wafat, kekasih Allah yang wafat, sebelum dikubur jasadnya sudah raib, yang ada tinggal kain kafannya saja. Wah, manusia rombongan ingin ikut supaya nasibnya kelak seperti orang yang sudah wafat itu sebagai kekasih Allah. Itulah bayangan-bayangan manusia. Itulah bayangan-bayangan hawa nafsunya. Bila yang membayang-bayangkan itu hawa nafsunya, apa itu benar? Semua persangkaannya. Tentunya penilaian persangkaannya bila didasari oleh hawa nafsu manusianya, tentunya semua itu bagaikan langit dan bumi terbalik. Imannya saja terbalik, keyakinannya saja terbalik, akidahnya saja terbalik, pasti penilaiannya ya terbalik-balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua anggapan-anggapan yang kita anggap selama ini seolah-olah cocok bagi hawa nafsu, akan tetapi belum cocok. Jauh sekali kecocokan di sisi Allah. Karena manusia masih menjadi Tuhan di hatinya, seolah-olah manusia bisa menentukan pilihan-pilihan kehidupannya sendiri. Karena manusia menjadi penguasa di hatinya, seolah-olah manusia bisa
menetapkan nasib-nasibnya sendiri. Kelak aku ingin mati begini, aku ingin mati begitu, jasadku ingin begini, jasadku ingin begitu. Apakah hidup dan badan ini milik Anda? Hidup dan badan ini bukan milik kita. Buat apa kita urusi? Iman dan akidah seperti itu saja, iman akidah yang salah. Kita ngurus-ngurusi yang bukan hak kita. Biarlah apa kata Allah. Biarlah apa kata kehendak Allah. Besok jasad ini raibkah? Besok jasad ini utuhkah? Besok jasad ini jadi tulang belulangkah? Besok jasad ini jadi tanah dimakan cacing lah. Sudah bukan urusan kita lagi. Karena kita bukan sang pencipta badan. Karena kita bukan pemiliknya badan. Jadi santai-santai saja. Ndak ikut punya, kok ikut ngurus-ngurusi. Jadi bagi hamba Allah yang sebenar-benarnya ma'rifat kepada Allah adalah ketika manusia itu sudah tak bermakrifat lagi kepada dirinya. Manusia sudah tak bermakrifat lagi kepada hidupnya. Manusia sudah tak bermakrifat lagi kepada badannya. Jadi hakikat manusia yang bermakrifat itu manusia yang sudah tidak bermakrifat lagi kepada ilmunya. Manusia yang bermakrifat itu hakikatnya manusia yang sudah tak bermakrifat lagi kepada amalia-amalia badan-badannya. Apalagi bermakrifat kepada Allah. Jadi hakikat manusia yang sudah bermakrifat itu adalah manusia yang sudah tak bermakrifat lagi. Maknanya kedudukan manusianya sudah game point. Kedudukan manusianya sudah the end. Kedudukan manusianya sudah tamat ketika manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada Allah lewat pintu baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi Anda yang belum berbaiat, silakan baiat kepada Allah sendiri. Datangi Allah sendiri, hadap kepada Allah sendiri. Silakan baiat sendiri bila Anda sudah merasa makrifat. Kalau saya pribadi, demi Allah, demi Rasulullah, saya bukan orang makrifat. Karena saya hakikatnya ya orang bodoh, tidak tahu apa-apa itu makrifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kepada tema tentang nasib-nasib badaniyah setelah kematiannya. Jadi nasib badan ini bagi orang yang masih terkuasai oleh hawa nafsunya, seolah-olah badan-badan miliknya ini ketika nanti sudah datang kematiannya, seolah-olah ia menyaksikan keadaan perjalanan pulang badannya. Seolah-olah ia tahu kalau badannya ketika sudah mati dimandikan oleh orang. Seolah-olah dia tahu ketika badannya sudah mati, badannya disucikan, dimandikan, disolatkan, dikafani, dikubur, diazani, ditalkin. Seolah-olah manusia percaya dan yakin dirinya menyaksikan hal itu semua. Seolah-olah cerita badannya bisa disaksikan oleh manusianya sebagai pemilik badan. Sekarang begini, logika dengan akal sehat coba kita hayati. Ketika saat kita tidur nyenyak, apakah kita tahu nasib badan kita berpola apa saja? Ngorokkah? Tidak ngorokkah? Ngelilirkah?
mengigaukah, berpola, bergerak ke sana kemari. Apakah kita tahu kondisi badan kita? Apakah kita tahu keadaan badan kita? Apakah kita bisa menyaksikan badan kita ketika kita saat tidur nyenyak, berpola apa saja? Apakah kita tahu? Logikanya demikian. Kita kan tidak tahu ketika saat kita tidur nyenyak, badan kita ini berbuat apa? Entah ngelindur, kata bahasa Jawanya, entah mengigau, entah ngorok, entah bangkit jalan sendiri seperti mumi gini. Kita tidak pernah tahu nasib badan kita, gambar badan kita, keadaan badan kita ketika kita sedang tidur. Seumpama kita sedang tidur, kita disuguhkan uang 1 miliar. Apakah kita bisa respon dengan tawaran uang yang dihadapkan kepada kita sejumlah 1 miliar? Tapi kita sedang tidur nyenyak. Apakah kita respon langsung mengambil uangnya? Muhal. Tentunya kita tidak bisa apa-apa dan tak bisa respon apa-apa. Wong badan ini bukan milik kita. Bagaimana kita bisa menyaksikan berpolahnya badan dan keadaan badan di sekelilingnya? Inilah bukti nyatanya bahwa kita tak bisa menyaksikan badan-badan ini, apalagi ketika saat kita mati. Apakah mungkin kita bisa menyaksikan bila toh Allah mentakdirkan badan kita nantinya raib, musnah? Apakah kita bisa menyaksikan itu? Adapun bila badan-badan ini ditakdirkan oleh Allah utuh, beribu-ribu tahun lamanya utuh, apakah kita bisa menyaksikan itu? Meskipun badan kita jadi tulang belulang dimakan cacing dan tanah, menjadi tanah, apakah kita tahu nasib-nasib badan kita kelak? Muhal sobat, muhal. Lalu bagaimana engkau, lalu bagaimana kita saat ini berusaha memulia-muliakan badan-badan kita? Agar badan kita mulia, inilah salah alamat. Bukan memuliakan Allah, kok memuliakan ciptaannya. Tidak memuliakan yang mencipta, malah memuliakan yang diciptanya. Inilah iman dan akidah yang salah jalan. Iman dan akidah yang tersesat. Maka dari itu kita dihadapkan dengan berbagai masalah di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya hati kita bisa kembali kepada yang mengaturkan. Kembali kepada yang menyediakan. Supaya hati kita kembali kepada yang menciptakan semua keadaan-keadaan yang kita saksikan. Agar hati kita selamat dari persangkaan-persangkaan hawa nafsu kita sendiri. Agar kalau ditunjukkan pertunjukan ada orang meninggal, ada kekasih Allah wafat, badannya raib, manusia pada heboh semua. Dikira dirinya bukan kekasih Allah. Mereka melihat yang di luar. Padahal cek hatimu. Engkau itu kekasih Allah atau bukan? Padahal itu semua kita disuruh berkaca. Cek hatimu. Dirimu itu ciptaan Allah apa bukan? Padahal pertunjukan semua itu hanyalah untuk menguji kita. Cek hatimu. Tidak percayakah engkau semua sesungguhnya adalah para kekasihku, para ciptaanku.
semua ku gerakkan dengan hidupku, semua ku ciptakan dengan hayatku, semua ku perankan dengan uripku, kata Allah. Jadi kita agar menyaksikan ayat-ayat Allah yang di luar itu, ketika kita menyaksikan ada orang yang wafat, mayatnya raib, mayatnya utuh, mayatnya menjadi tulang belulang, mayatnya menjadi tanah. Kita sudah tidak usah menghiraukan ciptaan Allah dan yang Allah bakal apa-apakan dengan ciptaannya. Kita bukan sang pencipta kok. Kita seolah-olah sebagai pencipta badan kita, sebagai pemilik badan kita. Jika hati manusia sudah kembali kepada kekasihnya, kepada uripe Allah, ya lepas semua itu. Jangankan badan-badan yang kita akui sebagai badan kita selama ini, hidup saja pun kita tak bisa mengakuinya. Inilah kebebasan, inilah kebahagiaan, inilah kedamaian bagi jiwa-jiwa yang sudah rela, yang sudah ridho kembali kepada Allah lewat baiat. Maknanya ketika manusia sudah bisa membunuh dirinya sendiri, ketika manusia sudah mati sebelum mati, ketika manusia rela, ridho, berani mati demi sang penciptanya, demi sang kekasihnya, berani berkorban demi sang kekasihnya, maka itulah manusia-manusia yang beruntung. Itulah manusia-manusia yang kembali kepada Tuhannya. Lalu manusianya tak bisa berkadaya apa-apa lagi, yakni badannya sudah tak dikuasainya. Apalagi hidup sudah dikuasai Tuhannya, maka yang ada di dalam hatinya hanyalah lillahi ta'ala. Inilah pusat dari segala pusatnya niatan-niatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Innamal a'malu binniyah. Awalilah seluruh kegiatanmu, apalagi di dalam sholat dan ibadahmu, dengan niat. Supaya apa? Supaya kau tak menghiraukan lagi apa-apa yang kau kerjakan. Itulah yang dikatakan al-ikhlas. Yakni ya lillahi ta'ala. Yakni ya Allah dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia kalau sudah mati kembalinya kemana? Coba kita cari ayatnya menurut Al-Quran. Sumber dari segala sumbernya manusia. Coba kita simak di dalam surat An-Nur ayat yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Yang artinya, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Nah, jelas sudah. Jadi manusia tak kembali kemana-mana. Manusia tak kembali di mana-mana. Manusia kembali kepada dulu. Anda sebelum ada di dunia ini ada di mana? Dulu kita, saya 50 tahun yang lalu sebelum terlahir ke dunia ini ada di mana? Ya ada di Allah. Ada di uripe Allah. Ketika kita saat ini merasa hidup seolah-olah kita lepas dari Allah.
yakni hawa nafsu kita yang jadi Tuhan selama ini. Padahal hakikatnya kita menjadi kekasih Allah. Hakikatnya kita semua manusia hidup di dalam uripe Allah. Ibaratkan banyak ikan-ikan, banyak jenis-jenis ikan, biliunan jumlah ikan, biliunan jumlah jenis-jenis ikan, semuanya hidup di dalam air. Bagaimana mungkin ikan mencari siapa Tuhan yang telah menghidupinya selama ini? Bagaimana mungkin ikan mencari Tuhan siapa yang menciptakan, yang mengadakan, yang mewujudkan, yang menghidupkan, yang bisa mengkuasakan apa saja pergerakan ikan di dalam air? Bagaimana mungkin ikan mencari yang menghidupi ikan sementara ikan hidup di dalam air itu sendiri? Diperankan oleh air itu sendiri. Bila tak ada air, tak ada peran ikannya. Bila tak ada air, tak akan tercipta ikannya. Bila tak ada air, tak bakal terlahir ikannya. Bila tak ada air, tak bakal bisa beraktivitas apa-apa ikannya. Jadi semua apapun yang disebut-sebut oleh ikan itu, bahkan biliunan nama yang disebut oleh ikan itu ya adanya di dalam air. Yang bisa menyebut berbiliun-biliun sebuah nama yang disebut itu ya yang nyebut ya air itu sendiri, ya hidup itu sendiri. Ikan tak bisa apa-apa, ikan tak bisa bersiapa-siapa kecuali air itulah yang bisa berapa-apa. Air itulah yang bisa bersiapa-siapa atas seluruh ikan-ikan yang dihidupinya di dalam air itu. Inilah ilustrasinya, penjabarannya. Silakan dipraktekkan, silakan dihayati. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita masih banyak memilih ketika melihat orang lain wafat dengan begini, wafat dengan begitu, seolah-olah kita merasa ingin seperti itu. Ingin raib. Apa yang Anda sombongkan, apa yang Anda mau pamerkan, bila Anda tak ada, bila Anda tak bisa menyaksikan badan Anda, tak mungkinlah kita bisa menyaksikan badan-badan yang sudah mati itu. Jangankan saat mati, ketika tidur saja kita tak mampu menyaksikan keadaan-keadaan badan-badan kita ini. Apalagi saat tidur, apalagi saat mati. Jadi hakikatnya kita belajar tauhid, kita belajar ilmu hakikat dan makrifat, sudah jangan lihat-lihat itu lagi. Yang penting hati kita pasrah, hati kita datang, hati kita persembahkan kepada Allah lagi. Nyawa, jiwa, hati, roh dan hidup yang selama ini nyata-nyata bukan milik kita, kembalikanlah dengan rela dan ridho kepada Allah. Agar hatimu tenang, agar hatimu damai, agar hatimu tentram, agar hatimu kaya raya. Al-Ghani. Maknanya hati yang kaya raya itu bagaimana sih? Hati yang kaya raya Al-Ghani, yakni hati yang sudah tak ingin apa-apa lagi. Hati sudah tak rakus dunia. Hati sudah tak mencari dunia. Hati yang sudah terbebas dari angkara murkanya, huru haranya, panasnya dunia. Kenapa? Karena Allah lebih tahu daripada kita. Allah lebih tahu apapun kebutuhan kita. Allah lebih tahu kepada semua
cipta-ciptaannya, maka pasrahkanlah kepada Tuhan yang menciptakan dirimu. Jangan kau pasrahkan dirimu kepada hawa nafsu setanmu, ya terbakar kau di alam dunia ini. Takkan pernah bisa kembali kepada Allah. Akhirnya semua menjadi khodam-khodam bagimu ketika hawa nafsumu masih berperan atas dirimu daripada peran uripe Allah bagi dirimu. Mari kita cari lagi ayatnya tentang kemana manusia kembali ketika sudah mati, sudah wafat. Agar kita tidak berangan-angan, agar kita tidak bercita-cita ingin agar jasadnya raib, agar jasadnya utuh, agar kita lepas bebas dari hak-hak kepemilikan diri kita, yakni kita tak berhak atas badan-badan ini. Jokarpe Allah sing nyiptake badan. Kita ora oleh melu-melu dadi pangeran. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 156. Ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kembalinya lah kami kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaqallahul azim. Itulah cita-cita yang luhur, cita-cita yang paling luhur bagi manusia, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun madhabnya, apapun alirannya. Itulah cita-citanya seluruh manusia. Kembalilah kepada Tuhan yang menciptakan dirimu. Kembalilah kepada Tuhan yang mengadakan dirimu. Kembalilah kepada Tuhan yang menghidupi dirimu. Kembalilah kepada Tuhan yang mengkuasakan dirimu. Kembalilah kepada Tuhan. Apa-apa yang ada di badan-badanmu dan apa-apa yang kau perbuat, itulah Tuhanmu. Bila kau tahu bahwa dirimu hakikatnya tak ada dan tak bisa berperan apa-apa. Dan bila dirimu sudah tak menjadi siapa-siapa lagi, apalagi orang mulia, apalagi menjadi wali, apalagi menjadi kiai, itu cita-cita yang busuk, yakni iblis, setan dan hawa nafsu menyesatkan manusia dengan label-label yang seperti itu. Jadi bagi manusia yang sudah kembali kepada Allah, diperankan apa saja, diperankan apa saja, diperankan apa saja, monggo kerso, ikuti saja apa yang diperankan Allah. Itulah hakikat waliyullah, itulah hakikat wakil-wakil Allah, itulah hakikat rasul-rasul Allah, itulah hakikat
utusan-utusan Allah. Dan itulah hakikat Abdullah. Nah, mudah kan untuk jadi kekasih Allah? Apa? Lepaskan semua hak milik Tuhanmu. Agar kau tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Agar kau kembali kepada kegoiban yang wujud hanya Allah. Agar kau kembali kepada kematianmu yang hidup hanya Allah. Itulah akhir dan akhir perjalanan seluruh manusia. Lalu bagaimana rasanya kematian itu? Bila badan sudah ditanam di dalam tanah, bila badan sudah dikubur di dalam tanah, bagaimana keadaan rasanya? Keadaan rasanya sama ketika Anda belum ada. Keadaannya sama ketika Anda belum tercipta. Keadaannya sama ketika Anda belum diwujudkan di dunia ini. Keadaannya sama ketika Anda belum dihidupkan di dunia ini. Di mana itu? Orano popo lan orano sopo-sopo. Meneng antang. Kata siapa orang-orang yang ditanam di kuburan itu disiksa? Itu kan menurut hawa nafsu. Kelihatannya ada mayat yang hancur lebur, ada mayat yang tinggal tulang belulang, ada mayat yang jadi tanah, ada mayat yang utuh, ada mayat yang raib. Itu kan penilaian hawa nafsumu dewe. Karena hatimu tidak bisa kembali kepada Tuhanmu. Akhirnya penilaiannya, akhirnya anggapannya, akhirnya prasangkanya menurut hawa nafsunya sendiri. Sehingga buta ia akan Tuhannya. Seolah-olah bisa memilih nasib-nasibnya sendiri. Ya akhirnya ditakut-takutilah Anda sekalian dengan hawa nafsu Anda sendiri. Ditakut-takutilah Anda dengan prasangka Anda sendiri. Ditakut-takutilah Anda dengan rasa kebesaran hati Anda sendiri. Seolah-olah nanti setelah kematian ada siksa kubur, ada azab kubur. Itu buktinya ada mayat yang kosong. Itu buktinya ada mayat yang jadi tulang belulang dihancurkan. Itu buktinya ada mayat yang jadi tanah. Itu kan proses pengembalian. Proses pengembalian dari jasad kepada tanah itu sama prosesnya kejadian jadi awal dari tanah sampai menjadi bayi. Sama prosesnya. Awal dan akhir sama. Tak ada beda. Sekarang saya tanya. Ketika Anda diproses. Diuntel-untel oleh Allah. Ketika saat dari tanah sampai menjadi bayi. Diproses lewat perut ibu. Diproses lewat makanan. Anda sekalian tahu? Apakah Anda bisa merasakan proses kejadian Anda? Saat dari tanah sampai menjadi bayi, Anda bisa menyaksikan itu semua? Inilah kebenaran. Jadi ikutilah kebenaran. Jangan kau ikuti dirimu sendiri. Jangan kau ikuti hawa nafsumu. Agar kau tidak angen-angen imanmu kepada Tuhanmu. Jadi awal akhir kita ya tidak tahu apa-apa. Karena awal dan akhir ya Allah dewe yang memerankan, yang menjadikan, yang mengembalikan manusianya. Jadi hati kita ojo umek dewe. Ayo, logikanya kan demikian. Masa ketika ditanam di tanah Anda bisa merasakan siksa, sementara Anda sudah kembali di sisi Allah. Sementara hidup sudah terkuasai lagi oleh uripe Allah. Seperti halnya ketika Anda belum ada di dunia ini. Masa Anda tahu semua itu? Masa Anda bisa merasakan semua itu? Nah,
Jadi sempurnanya badan ini, surganya badan ini ketika badan kembali menjadi tanah. Karena asal usulnya badan dari tanah. Itulah sebaik-baiknya tempat kembali. Karena surganya badan adalah tanah, tempat awal penciptaan badan. Jadi jangan takut karena kematian itu sebenarnya indah. Kematian itu membahagiakan. Kenapa Anda takut saat Anda mendengar kematian? Karena iblis dan setan tak mau dirinya dikembalikan. Karena kita selama ini jadi hambanya iblis dan setan. Jadi takut bila ada kata-kata kematian. Seolah kematian itu menakutkan. Padahal di sisi Allah kematian itu sangat indahnya. Itulah taman-taman Firdaus bagi hamba-hamba yang sudah menjadi kekasih Allah di dalam kematiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah nasib manusia setelah kematiannya? Nasib manusia setelah kematian jasadnya sama dengan nasib manusia awal diciptakannya dari tanah sampai menjadi bayi saat lailan malam hari ketika manusianya belum ada. Yorano popolan orano sopo-sopo enjoy saja. Jadi jangan bingung-bingung rasanya nanti setelah mati bagaimana. Tidur saja Anda tidak bisa merasakan. Kok ingin tahu rasanya mati? Mati itu rasanya ya enak bro. Ketika Anda mendapatkan sebuah masalah yang pelik. Ketika Anda mendapatkan keadaan-keadaan yang tidak mengenakan hati Anda. Bila Anda merasa berkuasa atas semua keadaan yang tidak Anda sukai. Bila Anda merasakan menerima sebagai penguasa keadaan masalah yang Anda hadapi. Ketika Anda merasa berkuasa atas semua masalah-masalah Anda disiksa apa enggak dengan masalah itu? Anda dihukum atau tidak dengan masalah itu? Anda diazab atau tidak dengan masalah itu? Anda dibakar atau tidak dengan masalah itu? Itu terjadi bila diri Anda, diri kita, hawa nafsu kita masih merasa sebagai penguasa atas segala peristiwa-peristiwa, sebagai penguasa atas segala masalah-masalah yang terjadi di depan kita. Sehingga kita ya disiksa, akhirnya stres, akhirnya banyak penyakit yang menimpa diri kita. Kenapa? Karena hati kita sakit, ya akhirnya badannya ikut terkena penyakit. Dengan Anda ketika menghadapi ujian-ujian ketakutan itu, ujian-ujian yang tidak mengenakan, Anda tidak hiraukan ujian itu. Karena ujian datangnya dari Allah, maka persembahkanlah kepada Allah lagi. Anda tinggal enjoy saja. Karena semua keadaan hanya Allah yang mendatangkan. Semua keadaan hanya Allah yang menyelesaikan. Bukan kita yang bisa menyelesaikan itu semua. Bila kita merasa bahwa diri kita yang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu, maka tersiksalah kita, terbakarlah kita, hingga kita dibakar di anar jahanam ini. Jadi jahanam itu ada ketika masih ada langit dan bumi. Jahanam itu ada ketika Anda masih ada. Ketika Anda sudah mati besok, ya sudah tidak ada lagi anarnya. Karena bahan bakarnya sudah kembali ke asalnya. Karena badan dan hidup sudah tak kuasa lagi. Manusia mengaku-akuinya. Ketika manusianya sudah wafat, sudah selesai, tamat sudah. Jadi kebanyakan manusia menyangka setelah kematian besok ada siksa kubur, azab kubur. Karena apa yang disaksikan manusia
dinilai sebagai versinya hawa nafsunya, ya disiksa sendiri. Karena sesungguhnya itulah bayang-bayang, itulah cermin manusia itu sendiri yang selama ini sudah terjadi siksa kuburnya. Mana kuburnya? Badan-badan yang diaku-akunya, inilah kuburannya. Mana siksaan dan azab yang pedihnya ketika kita merasa menjadi Tuhan di dalam kehidupan ini. Itulah siksa dan azabnya. Apinya bukan seperti api korek, api dunia begini. Apinya sangat menyakitkan hatimu. Abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan datangnya waktu yang ditentukan? Kiamat saat Anda berbaiat. Itulah waktu yang ditentukan, atau ketemu dengan baiatul akbar, dengan azab yang pedih, syakaratul maut. Itulah waktu yang ditentukan ketika berakhirnya kita diperankan oleh Allah, disucikan dengan paksa dan siksa, atau disucikan dengan rela dan ridho saat manusianya masih hidup, masih sehat seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, kami minum dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sekelumit pembahasan tentang nasib-nasib badan-badan manusia yang masih diakui sebagai milik manusianya. Maka lepaskanlah kepemilikanmu, maka amanlah dirimu dari nasib-nasib badan-badanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya, dan semoga kita semua para pecinta, para jamaah uripi Allah, dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga saya dan kita semua dan seluruh manusia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti, tak usah diminta lagi. Pasti Allah ridho kepada semua apa yang diciptakannya. Akan tetapi kitalah yang selama ini tidak ridho bila Allah itu Tuhan. Akan tetapi kita hanya ridho bila kita, hawa nafsu kita inilah yang berkuasa atas diri kita. Selama ini kita ridho atas itu. Akan tetapi percayalah wahai seluruh manusia, Allah pasti ridho kepadamu semua karena dirimu diciptakan oleh Allah dan dikembalikan kepada Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca, langgengkan dalam hati kita sholawat dzalimin daf'ul bala, agar zalim-zalimnya hawa nafsu ini bisa kita kembalikan kepada hak ciptanya Allah, bukan hak cipta manusianya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat,
Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para sahabat-sahabat di Facebook, bila ada pertanyaan silakan. Saya tunggu 10 menit bila ada pertanyaan. Sambil nyantai menikmati wedang pagi dan rokok. Silakan para sahabatku, Dimasku yang imut ada hadir? Jadi alam semesta ini ada karena adanya badan-badan ini. Dan karena kenapa badan-badan ini yang dibuat alat untuk menyaksikan segala sesuatu apa yang kita lihat. Karena badan ini pun tercipta dari uripi Allah, dari nurullah, dari cahaya Allah. Dengan cahaya Allah inilah wadah-wadah badan ini bisa memancarkan segala sesuatu, segala isi alam semesta ini. Karena ada pancaran, karena ada nurnya uripe Allah. Alhamdulillah Dimas, alhamdulillah Allah kulli halim wa fi kulli halim. Ini baru namanya kajian dan bukan angan-angan yang katanya begini dan begitu. Terima kasih atas pengajiannya bagi ini Kang. Alhamdulillah. Terima kasih kembali karena ini semua bukan ilmunya manusia, ini ilmunya uripe Allah, bukan ilmunya Halim. Ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Ini dipersembahkan oleh Allah kepada manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin manusia bisa mempersembahkan amal-amalnya kepada Allah? Sementara manusia tak bisa apa-apa tanpa Allah. Sadari itu. Silakan, ada yang bertanya lagi? Sebenarnya yang mempersembahkan itu ya uripe Allah, mempersembahkan untuk seluruh ciptaannya agar digelar semua ciptaannya. Bukan manusianya yang mempersembahkan diri kepada Allah, bukan manusianya yang mengabdi kepada Allah. Bila tak ada uripe Allah, ya ndak bisa apa-apa. Endingnya apa? Ya enjoy wae dengan peran-perannya Allah yang diperankan kepada masing-masing diri kita semua. Itulah kebebasan, itulah kejaisan Allah. Silakan para sahabat-sahabatku. Selamat Syarif. Ustadz mohon sedikit pencerahan. Bila buta di dunia maka butalah di akhirat. Amin. Alhamdulillah. Ayatnya. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya. Bahkan tersesat-sesat jalannya menuju pulang kepada Tuhannya. Maknanya begini. Apa yang dimaksud buta di dunia?
Buta di dunia itu adalah ketika hawa nafsu berperan menjadi sang pencipta daripada yang dicipta. Ketika diri manusia merasa dirinya yang paling wujud dari wujud Tuhannya di hatinya. Ketika manusia merasa dirinya yang paling hidup dari hidup Tuhannya. Ketika manusia di dalam hatinya merasa berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Itulah manusia yang buta mata hatinya. Sholatnya buta, mau dibawa kemana tidak tahu arahnya. Ibadah-ibadahnya buta, tak mau dipersembahkan kemana. Wong hatinya buta. Akhirnya sia-sialah amalnya. Dan akhirnya semua amaliannya, semua sholatnya menjadi api jahanam baginya. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya badannya sholat tapi hatinya nyembah iblis dan setan. Itulah manusia yang buta di dunia. Lalu bagaimana maksud manusia yang buta di akhiratnya? Buta kemana kembalinya amal-amal ini? Buta kepada rojiun hatinya kepada Tuhannya. Jadi bila manusia itu sudah berbaiat, bila manusia itu sudah rela ridho mengembalikan hidup dan badannya mati sebelum mati, maka terbukalah mata hatinya di dunia dan terbukalah mata hatinya di akhirat. Apa maknanya? Jadi semua amalia badannya di dunia sudah tak diakuinya di dalam hatinya sebagai kekuasaan dan amal manusianya. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Jadi Muhammad diutus apa? Muhammad diutus berperan apa? Muhammad diutus enjoy wae. Biar semuanya Allah yang atur, biar semuanya Allah yang menggerakkan. Itulah selamatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga hati Muhammad tidak tergores lagi, hati Muhammad tidak terbakar lagi oleh pengakuan-pengakuan dirinya di hatinya. Kira-kira jawabannya bisa memuaskan hati para sahabat-sahabat? Silakan bila ada yang bertanya lagi. Kami tunggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengajian tiap pagi ini diistiqomahkan, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Abdul Halim ini tak kuasa merencanakan. Karena kehidupan bukan milik Abdul Halim. Karena badan pun juga bukan milik Abdul Halim. Bagaimana mungkin kami bisa merencanakan itu semua kecuali dengan rencana Allah. Biarlah Allah yang mengatur Abdul Halimnya. Dan biarlah Allah yang mengatur kita semua. Pasrahkan hatimu total jenderal kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maka kau akan mendapatkan kebahagiaan menjadi Habibullah. Silakan, ada yang bertanya lagi? Sambil menghabiskan sebatang rokok ini. Ini bila dikiaskan, bila dijabarkan, bila diluaskan. Wahai hambaku, bukan kau yang bisa duduk itu. Akulah yang mendudukkanmu. Karena hidup dan badan ini milikku. Sebenarnya yang bisa duduk itu siapa? Kamu atau aku. Tapi kebanyakan manusia menjadi rasulnya setan. Menjadi utusannya setan. Akuilah bahwa duduk ini duduknya kekuasaan manusianya.
Allah dianggap tidak bisa apa-apa. Lalu bagaimana mungkin kita mengharap-harap ketemu Allah? Lalu mana mungkin kita berharap-harap nyembah Allah? Sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini masih hawa nafsu kita sendiri. Jauh panggang dari api. Jauh tujuan dari apa yang ditujunya. Tidak tahu mana tujuannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi dan kita semua, para jamaah urib Allah, diberikan paham oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya manusia tak punya paham apa-apa. Semuanya paham hanyalah la ilaha illallah. Itulah agama, puncak-puncaknya segala agama. Bila dirimu sudah tiada di hatimu, yang ada hanyalah penciptamu, itulah puncak-puncaknya. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama itu ketika kembalinya dirimu kepada kehadirat Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yakni kembalinya dari uripe manungso kepada uripe Allah. Itulah agama seluruh manusia dari awal diciptakan dan akhir dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan para sahabat-sahabatku yang mau bertanya, silakan. Ada waktu sambil menghabiskan sebatang rokok ini waktunya. Salam untuk para sahabat-sahabatku yang aktif mendengar langsung acara di pagi ini. Ini ada 11 orang yang melihat ini. Semoga yang melihat ini mendapatkan syafaat Allah. Karena sesungguhnya manusia tidak bisa mensyafaati manusia lain. Mensyafaati dirinya saja tidak bisa, apalagi mensyafaati orang lain. Manusia menghidupi dirinya saja tidak mampu, apalagi menghidupi orang lain. Syafaat hanyalah milik uripe Allah. Bila Anda sudah kembali kepada uripe Allah, itulah yang disebut syafaat. Kenapa? Karena hatimu sama persis dengan hati imannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak bisa apa-apa. Silakan yang mau bertanya. Kami tunggu dengan habisnya sebatang rokok ini. Oh ya, mohon yang mendengarkan aktif ini, mohon perkenalkan diri Anda, asal Anda tinggal di mana bila berkenan. Saya pribadi asal kelahiran kota Pasuruan, Jawa Timur, dekat dengan Mbah Hamid, Pasuruan, dan sekarang dihijrahkan oleh Allah mengemban amanah-amanah ini di Medan, dihijrahkan ke Medan. Jadi meskipun kami di Medan, kami ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Di mana-mana dan di segala penjuru dunia bisa menyaksikan walaupun lewat Facebook atau lewat YouTube. Jadi tak terhalang-halangi meskipun tak jumpa, tak pernah jumpa, akan tetapi Allah lah yang menjumpakan kita semua. Bila masih ada hidup, maka bertemulah dengan hidup. Tanpa hidup, kita tak akan pernah tahu bahwa kita ini hidup. Silakan. Kaltim Salman Ajid dari Kalimantan. Terima kasih hadirnya dan pemberitahuannya. Yang lain mana? Siapa tahu suatu saat kita dipertemukan tatap mata, dipertemukan secara zahir suatu saat nanti. Ditakdirkan oleh Allah kita semua bertemu
sebelum ajal tiba. Wasis Faiz Muhammad Nur Faiz asal Jawa Tengah, tinggal di Jakarta, Kang Mas. Mohon selalu bimbingan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariatnya yang berpengajian saya syariatnya. Akan tetapi hakikatnya ya semua pagelaran uripe Allah, yang berkata dan yang mendengar sama-sama sifatnya Allah. Bila tak ada uripe Allah, semua keadaan ini takkan pernah ada. Jadi cara bersyukurnya adalah jangan bersyukur kepada makhluknya, bersyukurlah kepada hidup yang memerankan makhluknya, yakni bersyukurlah pada dirimu sendiri. Bersyukurlah kepada uripe Allah. Jadi persembahkanlah uripmu kembali kepada uripe Allah. Itulah asyakur. Itulah yang dimaksud bersyukur. Ya, Dimas dan Yolanda Bogor, alhamdulillah Bu Yolan, terima kasih dari Bogor. Selamat Syarif Malaka Malaysia, terima kasih hadirnya, alhamdulillah. Yang Thailand, Abu Dhabi, Brunei ada yang menyimak ini. Filipina ada, Alaska. Para sahabat-sahabat yang sudah berbaiat itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebatang rokok sudah habis. Itu tandanya berarti sesi di pagi hari ini pun juga akan kita akhiri. Alhamdulillah Wiradianto dari Medan hadir, alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.